saya Mbok Chan, Mbok Ewong sak paran-paran. Akhirnya kita sampai di gubuk pinggir sawah tempat Liksinggi sementara tinggal sendirian. Rumah gubuk yang penuh dengan lukisan-lukisan yang bermakna dalam. Sebagai orang yang sering bertapa sendirian, maka tidak ada ketakutan sedikit pun dalam hati Om Singgih. Dan Om Singgih mulai membuka satu karung yang ditemukan di pinggir sawah, dan mulai membuka dan mengeluarkan isinya satu persatu. Apakah gerangan di dalamnya? Ternyata berisi satu buku-buku yang syarat dengan ilmu-ilmu yang dalam. Buku tentang pengetahuan dunia kegelapan, santet, gendam, pelet, hipnotis, dan berbagai ilmu-ilmu kebal yang ditulis oleh Evangelis Dautoni, mantan dukun sakti tertinggi di Asia, yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dipakai Tuhan untuk bersaksi kemana-mana untuk membongkar semua kedok kegelapan, kedok iblis dan setan yang memperdaya manusia. Karena sesungguhnya tidak ada ilmu hitam, ilmu putih. Semua ilmu itu hitam, jahat. Manusia yang diperdaya. Dan melalui beliau, banyak kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang yang selama ini terbelenggu oleh kegelapan, oleh sihir, pelet, gendam, hipnotis, dan ilmu-ilmu hitam yang dipelajari. Mereka diselamatkan, dilepaskan dari cengkeraman setan dalam hidupnya, dan diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus atas hidup mereka. Banyak juga buku-buku rohani, bagaimana kuasa sebuah doa, bagaimana menjalin keintiman dengan Tuhan, untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan. Wah, buku yang lumayan banyak. Buku-buku dengan ilmu yang tinggi yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam jika membaca sepintas. Ada buku-buku ilmu kejawen, yang berisi ramalan-ramalan, primbon-primbon. Itu pun sama, saudara. Semua itu adalah tipu muslihat dari kegelapan. Hanya ada satu kuasa yang bisa melepaskan kita lepas dari semua ikatan kegelapan, yaitu kuasa nama Yesus. Harta karun yang sangat berharga, karena sangat sulit untuk mendapatkan buku-buku dengan ilmu yang tinggi dan dalam ini. Puji Tuhan, buku-buku saya sempat diselamatkan oleh Om Singgih. Walaupun banyak juga yang akhirnya hancur, dimakan rayap, kena banjir, tapi puji Tuhan, masih banyak yang bisa diselamatkan oleh Om Singgih dan disimpan.
Akhirnya kita bercengkerama, bercerita bagaimana pengalaman Om Singgi dulu saat dia juga mendalami ilmu putih, ilmu kebal, dan segala macam ilmu yang menurutnya dulu ada aliran putih. Tapi sesungguhnya semua aliran hitam, aliran putih itu sama asalnya, yaitu dari kuasa kegelapan. Ilmu putih, mereka mempercayai bahwa ilmu itu dipakai untuk menolong orang, membantu orang, tapi asal muasalnya pun tetap sama. Saat mereka tetap memakai dupa, memakai kemenyan, memakai persembahan-persembahan, memakai cara semedi, membakar keris, sama, itu adalah tipu muslihat cara iblis untuk mengelabui kita, bahwa untuk kita mempelajari ilmu putih, karena mereka sangka ilmu putih itu adalah ilmu yang baik karena bertujuan untuk membantu sesama manusia, untuk mengalahkan ilmu sihir, gendam, hipnotis. Tapi sesungguhnya ilmu putih itu pun sama asalnya dari ilmu hitam, ilmu kegelapan, yaitu dari kuasa kegelapan, dari setan dan iblis. Jadi buat saudara-saudara, jika engkau percaya Yesus, maka percayalah sepenuhnya 100% pada kuasa Tuhan, bukan pada kuasa ilmu putih. Jangan sampai kita dikelabui oleh trik-trik dari setan, supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh iblis, tapi serahkan sepenuhnya hidup kita pada kuasa Tuhan, yang penguasa langit dan bumi, yang sudah menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Jangan biarkan lagi, jangan kasih kesempatan lagi untuk hidup kita dikendalikan oleh kuasa kegelapan, baik itu mempercayai primbon, mempercayai kejawen, mempercayai ilmu-ilmu yang mereka pikir itu adalah ilmu putih. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Yesus, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada ramalan-ramalan, bukan kepada primbon-primbon. Semua hari itu adalah baik, tapi ada orang yang mempercayai saat dia akan melakukan hajat, melakukan suatu perayaan, mereka akan mencari tanggal baik, mereka akan mencari hari baik, dan disesuaikan dengan primbon kejawen. Maka ketahuilah, tanpa kita sadari, langkah ke depan kita sudah dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Jika engkau percaya kepada Tuhanmu, maka percayalah 100% kepada Tuhanmu. Tuhan tidak pernah menciptakan hari baik dan hari jahat, tapi Tuhan hanya menciptakan satu hari, yaitu baik adanya. Setiap hari itu adalah baik adanya. Hanya kita manusia yang kadang mengisi hari-hari kita itu menjadi buruk karena kelakuan kita, tabiat kita, karakter kita, yang tanpa kita sadar kita menyerahkan kepada kuasa kegelapan untuk mengendalikan seluruh hidup kita. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengampun. Saat engkau kembali kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan membuka hati, Tuhan membuka tangannya kepadamu untuk kembali pada kasih karunia dan anugerahnya.